Artinya ketika kita nggak sanggup mencipta ekosistem bidang transportasi, kita bisa manfaatkan. Karena ada aturan, retail modern wajib menampung 30% produk UMKM. Sekarang ini ya? Ada aturan. Oke. Tapi karena nggak diawasi, nggak dapat apa-apa. Yang harus diingat adalah Aceh di tangan kalian. Oke. Aceh masa lalu sukses karena dunia usaha sukses. Mereka merambah tidak hanya nasional, tapi sampai ke luar negeri. Dan UMKM ini mempertahankan harkat budaya Aceh, sehingga anak muda masa depan masih kenal Acehnya gimana. Identitas Aceh tidak hilang. Jadi tanggung jawab teman-teman UKM adalah untuk memajukan bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muda sekalian? Kita ketemu lagi di podcast Amanah. Ini adalah episode yang kedua. Dan tentunya narasumber kita kali ini tidak kalah menarik dari episode pertama. Kalau kita bicara tentang UMKM, kita bicara tentang produk-produk yang ada di Aceh, tidak terlepas dari salah satu apa yang dilakukan oleh sosok ini. Kita mengenalnya sebagai bapak yang sangat dekat dengan UMKM dan juga ekonomi kreatif di Aceh. Kita sapa langsung saja Bapak Dr. Iskandar Syahmajid. Assalamualaikum Pak Iskandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Baik dan mobile terus kemana-mana ya Pak ya. Insyaallah. Pak Is, ini tema kita yang kedua di podcast ini memang beda dengan yang lainnya. Mungkin agak juga susah diucapkan, tapi enak diperbincangkan. Ya, UMKM Aceh naik kelas antara mitos atau realita. Ya. Dan nanti tentu saja kita akan bahas hal yang terkait dengan mitosnya dan barangkali strateginya juga nih Pak Is terkait dengan kondisi existing UMKM di Aceh. Okay. Tapi sebelum kita mulai, mungkin saya ingin tanya satu hal yang ada kaitannya dengan naik kelas. Naik kelas itu kan identik kalau orang sudah belajar banyak, tantangannya juga banyak, kemudian mengelola tantangan itu pada akhirnya bisa naik kelas. Nah kalau bicara dengan membangun cara untuk naik kelas pada UMKM di Aceh, apa sebenarnya yang terjadi sekarang? Ya, pada UMKM ada fenomena yang menarik ya. Ada naik kelas secara natural. Ada naik kelas, diatur untuk naik kelas. Ya. Secara natural kebiasaannya prosesnya agak lama, kadang-kadang mungkin terhambat. Tapi yang diatur untuk naik kelas biasanya di markup. Tinggal bagaimana, yang mana kita pilih yang terbaik. Ya, tentu yang menjawab adalah UMKM itu sendiri. Yaitu kita bisa lihat dari progres yang mereka capai. Okay. Tantangan yang berhasil dijawab ya, sehingga akan nampak mana yang memang betul dia naik kelas. Ya, jadi mungkin bisa sebut juga apakah naik kelas itu dengan bertambahnya unitnya atau barangkali semangat yang muncul di pelaku UMKM karena keterpaksaan atau memang dia mau untuk naik kelas, artinya mau belajar. Kira-kira di bagian ini di mana yang paling tampak sekarang? Ya, sekarang ini kan banyak teman-teman UKM itu berusaha ya, karena kita tahu permasalahan yang dihadapi mereka kurang kurang banyak ya, alias sangat banyak sekali ya. Dari COVID, kalau kita ambil dari periode COVID ya. Yeah. Kemudian keadaan ekonomi yang tidak baik-baik saja, daya beli masyarakat yang rendah, ini membuat efek, ya, buat efek kepada mereka untuk mampu meningkatkan pertumbuhan bisnisnya, baik mampu meningkatkan omsetnya, mampu meningkatkan jumlah karyawannya, mampu menjangkau pasar lebih luas. Ya, ini yang menjadi problema kita sekarang. Artinya kalau mereka mendapatkan itu, lalu mereka bisa mengelolanya seperti Pak Is bilang tadi, artinya kan
ada semangat ya untuk berproses di sana. Kalau kita misalnya ibaratkan itu sebagai tembok besar UMKM di Aceh nih Pak Is, apakah masalahnya memang masih klasik seperti itu, misalnya seperti modal, perizinan, atau justru ada masalah mentalitas barangkali dalam competitiveness, atau seperti apa yang Pak Is lihat? Mungkin nggak bisa mengalahkan zona nyaman ya, biasanya enak terus, atau apa yang terjadi? Ya, sebenarnya yang paling sangat mendasar adalah mentalitas. Keinginan UMKM untuk berkembang luas, ya, keluar dari zona nyaman, ya. Saya sudah cukup di pasarnya di Banda Aceh saja. Maka dia akan produksi sebatas Banda Aceh saja. Enggak, kalau kita tambah jumlah takut nggak laku. Ya, jadi ada ketakutan itu. Nah, ini yang memang selalu kita dobrak untuk itu, dan pemerintah juga melakukan dengan pameran-pameran di banyak tempat sehingga berani memproduksi lebih, ya. Nah, ini yang paling mendasar, merubah mindset untuk lebih luas. Walaupun sebagian sudah ada. Ya, dengan bekerja sama dengan pihak ketiga, mereka bisa berkembang lebih jauh. Ya, artinya kalau tadi itu mereka berani keluar dari zona nyaman, otomatis bisa memanfaatkan banyak hal ya. Meskipun barangkali jatuh bangun juga ya Pak Is ya. Oh ya, di situ mereka belajar ya. Di situ mereka belajar. Nah, tapi kan sering ya barangkali kita juga menjadi perbincangan kalau nilai atau identitas Aceh itu kan sering dianggap sebagai nilai jual yang unik gitu. Tapi itu juga bisa menjadi kekuatan. Kalau dalam hal misalnya produk ataupun bahan baku yang Pak Iskandar lihat sekarang, sudah semakin banyak nggak UMKM untuk misalnya paham atau sadar dalam tanda kutip itu, atau mungkin sekedar mengikuti bagaimana tren pasar nasional Pak Is? Memang ketika dikaitkan dengan Aceh, ya, di sebagian besar memang menguntungkan, tetapi faktor yang mendukung untuk kekuatan brand itu hampir tidak ada. Misalnya kopi Aceh, siapa yang nggak kenal? Ya, semua kenal kopi Aceh. Tapi ketika kita turun ke Soekarno-Hatta, ya ada kopi Bali. Nah, kenapa? Berarti kita bermasalah di distribusinya. Masalah distribusi. Nah, jadi nggak sampai meluas kopi Aceh, lebih banyak terkenalnya. Ya, kopi Gayo terkenal, kopi gulai kari, ya, tapi sekadar hanya oleh-oleh, orang datang ke Aceh beli. Saya mau beli Jakarta, di mana saya bisa beli? Nah, artinya ada ekosistem yang tidak lengkap, ya, sehingga mereka hilang. Nah, ada beberapa pihak kerjasama dengan pihak ketiga, sehingga kekuatan distribusi ada. Bisa kita temui, misalnya dia target seluruh Aceh. Kita bisa dapat di Subul Salam, kita bisa dapat di Aceh Timur. Kenapa? Karena ada faktor distribusi yang terbantu. Artinya memang distribusi itu masih menjadi apa ya, bisa kita bilang kriteria yang harus ya, yang diperbaiki. Betul. Berarti kan yang harus kita benahi juga termasuk strategi transformasinya ya, menuju ke sana ya. Nah, kalau kita lihat itu menjadi indikator misalnya Pak Is, bagi seorang pelaku usaha misalnya yang mendengarkan podcast ini, parameternya kan barangkali tadi Pak Is katakan ya, sederhana kalau kita bilang mau naik kelas, yang mananya nih gitu ya, kalau belum naik kelas apa yang perlu dibenahi. Kalau bicara tentang omsetnya, atau barangkali adakah yang lebih fundamental dari situ? Kalau saya selalu mengajak, yuk kita tingkatkan omset. Kenapa? Ketika kita mulai tingkatkan omset, ada infrastruktur bisnis kita yang kita tingkatkan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita produksi 100 piece, kita produksi jadi 150 piece. Kita selama ini pakai satu tenaga kerja, pelan-pelan kita tambah satu lagi, karena dengan 150 piece kita bisa bayar 2 orang. Atau pembelian bahan baku, yang biasa kita beli bahan baku 10 kilo, dengan pendidikan omset, dia bisa tambah beli 20 kilo.
Kan bukan hanya bahan baku, tempat penyimpanannya, ya, tata cara pembeliannya di mana, pihak ketiga atau sumbernya. Jadi mereka berproses. Kadang-kadang dapat tawaran tiba-tiba, dia kejar. Setelah dia dapat, nggak ada lagi, sehingga mau bawa kemana? Ya, maka berproses ini meningkatkan omset, akan meningkatkan semuanya, termasuk masalah transportasi. Orang bilang, wah kita kirim ke Jakarta mahal ongkosnya. Nah, karena mereka belum menggunakan cara-cara yang lebih efisien. Ya, kenapa? Karena dadakan. Maka by proses semua mereka bisa besar. Sudah ada yang sudah melakukan itu. Cuma yang bagaimana yang lain ikut contohnya. Ya, artinya harus ada standar ya Pak Is ya. Mereka harus kelola itu dengan baik, tapi ada standar. Ketika tadi Pak Is bilang kalau ada satu event terus akhirnya fokus ke sana, yang ini malah tertinggal gitu ya. Nah, kalau bicara standarnya nih Pak Is, kan UMKM di Aceh itu produknya banyak ya. Atau yang bagus-bagus juga banyak gitu. Tapi tadi dari pernyataan Pak Is, tapi sulit menjaga konsistensi. Ya, kalau ada tawaran-tawaran ya. Bagaimana nih Pak Is sebagai orang yang punya pengalaman menjadi konsultan dan memang bisa dibilang membersamai banyak tumbuhnya UMKM di Aceh. Bagaimana pentingnya standarisasi ini supaya dalam rantai pasok itu juga bisa menembus retail yang modern nih misalnya, atau kita nggak kehilangan jiwa lokal tapi bisa masuk dalam industri itu. Ya, seperti kita lihat di sini ya, banyak produk ya Aceh, malah beberapa ini ada produk tradisional. Ya. Kemudian dikemas dengan gaya modern sehingga bisa masuk pada retail modern. Jadi kita berupaya terus ya dengan pertemuan, pelatihan, obrolan ya. Kalau kita biasanya obrol di warung kopi, ya bagaimana meyakinkan mereka ya untuk melakukan perubahan, walaupun starting dari kecil ya, mau nggak berubah. Bagaimana dalam meletakkan harga, ini paling ketakutan. Kenapa? Kalau mahal kali nggak ada yang beli. Nah, jadi hal-hal seperti ini membuat kita agak melambat ya. Nah, ini yang terjadi, pelan-pelan kita bawa perubahan. Ini kalau kita lihat ini rata-rata sudah modern ya. Misalnya saya contoh ya, kalau kita sebut brand UKM nggak apa-apa ya. Misalnya Kemamah Cuka. Ya, ini Kemamah ini makanan tradisional. Kalau kita pergi haji kita bawa ya, karena daya tahan lama. Kemudian dirubah menjadi kemasan ya, menjadi sambal tuna. Kenapa jadi sambal tuna? Karena targetnya adalah nasional dan luar negeri. Dia pernah pameran di Malaysia, ternyata hampir sama dengan makanan mereka, sambal hitam. Jadi banyak juga peminat di Malaysia, artinya pasar. Tapi pertanyaannya, siapa mendukung transportasi ke Malaysia? Bingung lagi kan? Nah, jadi itu yang masih ada celah yang saya pikir pemerintah harus ikut campur tangan. Artinya ketika transportasi, kemudian penguatan moda-moda yang lain ya, untuk menghantarkan produk itu artinya mesti ada ekosistem yang menjadi penunjang ya Pak Is ya. Nah, kalau kita bicara peran pemerintah, kalau peran akademisi dari apa yang disampaikan Pak Is sudah clear sekali ya, barangkali memberikan penguatan, obrolan bukan lagi di panggung-panggung besar ya, bahkan obrolan di warung kopi pun dilayani ya Pak Is ya, untuk memberikan penguatan. Nah, sinergi kebijakan nih Pak Is, kan kita tahu ya bagaimana kita bisa melihat peran pemerintah dalam hal ini sesinya regulasi. Apakah sudah semakin baik? Harapan semakin baik. Ya, ada regulasi sudah dikeluarkan dalam bentuk pergub, bentuk undang-undang. Tapi masalahnya adalah implementasinya. Ya, implementasinya terkadang karena seringnya pergantian pejabat, ketika dia menerjemahkan aturannya jadi beda. Yang kedua, misalnya begini, kita harus bedakan antara mikro, kecil dan menengah.
itu tidak boleh sama. Misalnya dalam pelatihan, cerita tentang marketing, ketiga-tiga yang berbeda. Nah ini disamaratakan, sehingga apa yang terjadi? Yang mikro tidak paham, yang kecil nggak kena sasaran, yang menengah lebih-lebih. Lebih-lebih ya. Kadang-kadang apa? Perusahaan kecil adalah, ini definisi ya, perusahaan kecil adalah perusahaan besar dalam bentuk kecil. Nah, itu yang salah, sehingga applied di perusahaan besar dipaksakan di perusahaan kecil. Harusnya kebalik ya. Jadi ya mereka pendekatannya berbeda. Oke. Cara melihat konsumen berbeda, cara melihat produk itu berbeda. Nah, sehingga mereka mudah untuk berjualan. Ya. Belum apa-apa udah pikir misalnya buat struktur. Ya, perusahaan besar kan lengkap itu, ya, tenaga pemasaran, tenaga sales, tenaga promosi, akhirnya habis uang di Di sana ya. SDM-nya, ya. Jadi kekuatannya sudah hilang. Sudah hilang ya. Berarti memang masih perlu sekali ya, artinya sinergi kebijakan dilakukan pemerintah supaya kan UMKM juga makin kuat ya Pak Is. Artinya pemerintah kebijakannya itu betul-betul bisa menjadi karpet merah bagi UMKM di Aceh ini. Misalnya tumbuhnya tuh bisa jadi lebih bagus gitu ya. Program-program yang dibangun untuk penguatan UMKM, katakanlah tadi kita bilang naik kelas itu masih bisa jadi mitos atau benar, tapi upaya yang dilakukan kan terus menerus ya. Salah satunya contohnya seperti kayak amanah ini ya kan Pak Is ya. Nyata juga banyak sekali di sini divisi-divisi yang menangani UMKM. Seperti produk-produk yang ada di meja podcast ini, yaitu sudah menunjukkan bahwa ada perbaikan pada tumpang tindih birokrasi. Ya. Untuk memudahkan mereka sepertinya juga perlu kan dilakukan oleh pemerintah. Mungkin Pak Is tahu apa yang dimudahkan sekarang ini? Yang sangat kurang sebenarnya komunikasi. Komunikasi. Ya, siapa saja antara pemerintah dengan UMKM. Stakeholder lain seperti akademisi, ya, media. Kadang-kadang kita kan terlalu memaksa UMKM harus seperti ini, UMKM maunya lain. Kemudian apa yang kita targetkan belum pernah kita sosialisasikan mereka, sehingga daya tangkap mereka nggak sampai ke sana. Sehingga ya kenapa akan terjadi? Ya, misalnya contohnya. Ini ada event di Banda Aceh, pendatangnya sampai ribuan. Nah itu kan dikomunikasikan, sehingga apa yang terjadi? Mereka nggak produksi, jadi nggak dapat jumlah pembeli daripada orang yang datang. Nah ini sering sekali terjadi. Ya. Jadi komunikasi itu belum kebijakan action, belum lagi kebijakan. Ya kalian mau apa? Oh sudah online. Apakah hanya online saja? Offline-nya gimana? Ada pasar nggak di offline? Ya, sehingga dia buat kebijakan justru tidak sesuai dengan keinginan UMKM. Jadi selalu berdiri sendiri. Ya. Saya tidak menafikan bahwa peran pemerintah nggak ada, banyak. Ya, pameran sudah banyak. Ya. Nah kita dukung, tapi kita mau lebih strategis. Sehingga teman-teman UMKM mampu bersanding dan bersaing dengan pihak yang lain. Dengan yang lain ya. Jadi tidak sekedar ramai di akun sosial media, tapi justru sepi pembeli gitu ya Pak Is ya. Jadi itu yang diupayakan, menarik sekali itu ya. Berarti ada ekosistem penunjang kalau gitu ya. Kalau tadi peran pemerintah, akademisi juga kelihatan bahwa yang disampaikan Pak Is tadi udah sangat cocok sebenarnya kalau mau diterapkan ya. Tapi kalau kita bicara dari sisi ini pembiayaan nih Pak Is, selama ini UMKM dalam pantauan Pak Is sudah sangat mendapat perhatian atau bankable kah mereka? Ya banyak metode sebenarnya yang dicoba pemerintah. Yang terakhir yang sedang ribut adalah pembiayaan KUR sampai 100 juta tidak ada anggunan. Anggunan, oke. Tapi pada pelaksanaannya diminta anggunan. Nah, jadi miskomunikasi ini yang menyebabkan kita gerah juga. Satu pihak pemerintah mau mendukung, tapi pelaksana kebijakan ternyata tidak sampai. Karena kadang-kadang kita coba komunikasikan, kita hubungi pihak bank, ya, oh enggak, kita enggak anggunan. Nah, jadi kita ajak mereka duduk di satu sisi. Ya, pada kelompok itu
oke, berjalan. Bagaimana yang lain? Banyak kita dengar hal-hal yang aneh. Oke. Dan- Anehnya gimana tuh? Ya, Anehnya gimana? ya, misalnya kayak kalau kita baca koran misalnya ya, Iya. itu dikatakan mereka nagih sampai ke tenda pengungsian. Oh. Nah, kan aneh. Padahal pemerintah sedang mengatakan itu grace period, ditunda dulu ya sampai mereka ke Huntara atau apalah settle kembali hidupnya. Barulah nanti dilakukan Baru kita pendekatan bicarakan ya. lagi gimana. Kalau sudah hilang semua sektor produksinya, ditinjau ulang. Ya. Nah seperti ini yang kadang-kadang mismatch antar para pelaku. Oke. Dan itu ya korbannya kita, teman-teman UKM. Karena kita nggak bisa bicara apa-apa lagi, terima aja. Kecuali menerima saja. Terima gitu ya. saja. Artinya sebenarnya bukan tidak dibantu ya, tapi Ya. harusnya komunikasinya ya PSC harus diperbaiki. Dan satu hal lagi, kadang-kadang UKM ini nggak perlu uang banyak. Misalnya dia dapat order 10 juta, dia butuh 5 juta. Nah di mana? Yang dia bisa dapat 5 juta, kadang-kadang bank nggak nawarin yang kecil-kecil, atau tingkat order 1 juta. Oke. Nah, ini juga keluhan dari mereka, saya nggak perlu banyak. Kalau banyak saya nggak kembaliin. Iya. Jadi yang kecil-kecil yang mungkin bank besar nggak sanggup menghandle, cost-nya tinggi ya. Iya. Nah, seperti itu. Mungkin bisa dicari jalan keluar yang lebih Ya, bijaksana ya. itu kita harapkan. Dia ada microfinance sebenarnya. Ada microfinance ya. Kalau gitu ada masih dibutuhkan dukungan moral juga ya sebenarnya untuk bisa kita katakan supaya ini lebih kuat. Ya. Nah, kalau melihat itu nih Pak Is, kan harusnya juga disiapkan proyeksi masa depan ya. Jika kita bicara 5 sampai 10 tahun ke depan misalnya ada perubahan yang terjadi signifikan terutama di ekosistem UMKM di Aceh. Supaya naik kelas tadi yang Pak Is kita diskusikan itu benar-benar menjadi realitas massal ya. Nah kalau bicara tentang proyeksi masa depan kira-kira ada nggak yang perlu kita siapkan nih? Atau barangkali kita bisa menggugah pemerintah untuk menyiapkan ini atau bareng-bareng nih supaya membantu itu memang betul-betul terwujud, nggak sekedar ikut kelas, ikut seminar, kembali lagi bingung gitu Pak Is ya. Contohnya pengelolaan keuangan Pak Is. Kan misalnya ada nih orang sudah dibantu 5 juta, tapi karena nggak bisa mengelola keuangan, pada akhirnya untuk modal usaha jadi bergabung untuk kehidupan rumah tangga, untuk membeli sembako dan lain-lain. Apa yang sebaiknya diperhatikan, disiapkan? Saya contoh aja yang nyata ya. Iya. Nah ini misalnya Nozi, saya suka minum nih Nozi jus ya. Ini produksi di Banda Aceh. Oke. Ya, dia bekerjasama dengan pihak ketiga. Oke. Ya, yang mungkin banyak orang nggak suka dengan pihak ketiga. Iya. Dia sudah sekarang pasarkan ke Medan. Oke. Artinya dia sudah naik kelas. Dan dia sudah center untuk pasar yang lain. Oke. Ya, jadi simple sebenarnya. Artinya ketika kita nggak sanggup mencipta ekosistem bidang transportasi, kita bisa memanfaatkan. Karena ada aturan. Retail modern wajib menampung 30% produk UMKM. Sekarang ini ya. Ada aturan. Oke. Tapi karena nggak diawasi, nggak dapat apa-apa. Di daerah tertentu, ya di Aceh kalau nggak salah saya ngobrol dengan kepala dinas di Aceh Selatan. Oke. Boleh masuk katanya, tapi wajib ada produk UMKM. Kalau enggak, saya nggak teken. Artinya gerai modern itu boleh masuk Ya. gitu, Pak, tapi juga harus mengakomodir Berani produk nggak? lokal ya. Tapi kalau di Padang beda, memang nggak boleh masuk sama sekali. Oke. Kalau saya dukung masuk aja, tapi dukung. Kenapa? Dia punya jalur distribusi yang luas sekali. Tinggal kita dukung sektor finance untuk produksi lebih banyak. Kadang-kadang kan pihak ketiga ini nawarin seluas pasar apa yang Anda mau pakai. Kalau seluas se-Sumatera, itu ada salah satu UMKM di sini, ya, itu harus sekian banyak produksinya. Oke. Itu nggak sanggup kan? Dukung di finance, jaminan pihak ketiga ini. Jadi sebenarnya ekosistem ini dibangun, insya Allah kita akan maju. Ya, cuman kita nggak mau langsung kita beranggapan negatif, sedangkan kita nggak mampu bangun. Ya, distribusi itu. Karena lihatlah hitungan coba ngirim barang dari Banda Aceh ke Jakarta.
Kata orang lebih murah kirim Banda Aceh ke China daripada barang ke Jakarta. Lebih gampang ke luar negeri gitu ya. Orang aja kan Banda Aceh Jakarta. Lebih murah. Betul, betul. Jadi asumsi ini sehingga bagaimana kita mau jual berapa harganya? Oke. Bersaing dengan harga lebih murah di sana. Nah, itu masalah yang strategis, bagaimana dia mau besar, memperluas pasar sedangkan kecil. Pasar kita luas, kenapa luas? Media sosial. Ya, ada salah satu produksi kopi gayo di Takengon. Ya, toko kopi gayo. Dia live aja tiap hari. Ya, si Iwan. Dia pasarnya Indonesia bagian timur. Order pada dia. Dan produksinya luar biasa. Kalau orang datang ke Aceh, dia mampir ke Takengon untuk beli kopi tempat dia. Jadi pasar kita besar. Ya. Nah, ini juga kita galakkan teman-teman UKM. Amanah juga akan berperan seperti itu, salah satunya. Jadi kita akan bangun ekosistem yang mapet tadi untuk kita buka. Ya, di Amanah juga ada UKM galeri, ya, yang kita mencoba kerjasama dengan berbagai stakeholder sehingga menambah jangkauan pasar, menambah meningkatnya omset, mendapatkan bahan baku yang lebih efisien, ya, sehingga lebih kompetitif. Artinya harus segera diupayakan ya. Ya, pasti. Dan insya Allah Amanah akan beraksi seperti itu. Ya, dengan kondisi sekarang Amanah juga brandingnya sudah baru, kesempatan untuk kerjasama terbuka luas, dan produk-produk ini harusnya juga tidak hanya sekedar tampak atau terlihat atau tagline-nya saja yang kita, tapi semua orang harusnya bisa mendapatkan dengan gampang ya. Nanti mungkin ada program-program dengan Pak Iskandar juga lewat Amanah yang akan bisa di-share juga dengan teman-teman muda yang ada di Aceh. Insya Allah ya. Pak Is, kalau begitu dua hal lagi yang perlu mungkin kita akan konfirmasi barangkali ya, terkait dengan aturan-aturan yang untuk memudahkan jalur bisnis. Kan sekarang orang ada sertifikat halal, ada izin kalau misalnya ada pengurusannya tingkat rumah tangga dan lain-lain. Banyak nih pesan yang masuk ke kita, mereka pada nggak paham tuh, atau pada khawatir nanti ngurus misalnya izin rumah tangga, bisnisnya, atau izin halal gitu. Ini uangnya berapa banyak nih? Mudah nggak? Gampang nggak? Bisa nggak dibantu oleh Amanah? Itu jawabannya gimana tuh? Ya, sebenarnya masalah izin, ya, baik halal atau haki, sekarang nggak susah lagi karena sudah ada perizinan satu pintu. Jadi kita datang satu tempat maka bisa diurus. Cuma memang ada persyaratan, misalnya haki. Kalau kita urus sendiri tentu menghabiskan uang 1 juta lebih, 1,5 atau 1,8. Tapi ketika mendapat rekom dari Dinas Perindustrian cuma bayar 500.000. Ya. Dan kebanyakan sekarang informasi ada online. Iya. Ya, kemudian pemerintah juga ada dinas, ya, dinas UMKM dan koperasi dan UMKM itu ada PLUT, ada klinik, ya, yang bisa membantu teman-teman UKM untuk menanyakan apa yang prosedur, ya, pengurusan. Amanah apa bisa bantu? Insya Allah, ya, karena juga yang menangani UMKM galeri juga teman-teman dari UKM. Ya, jadi mereka bisa saling sharing. Kok kamu bisa, saya gimana? Kalau saya mau ngurus haki bagaimana? Jadi bisa saling sharing dengan teman-teman UMKM yang bisa hadir di Amanah. Apa kita buat pelatihan tersendiri, ya, secara mandiri. Karena fasilitas kita sudah lumayan wow gitu. Jadi kalau anak muda tidak memanfaatkan, rugilah. Sayangnya nggak dimanfaatkan ya. Ya.
Artinya bisa saja ke depan nanti ada Amanah Bisnis Summit pertama, Amanah Bisnis Summit kedua gitu ya, sehingga anak-anak muda Aceh semakin ke depan ya Pak Is ya, Betul. makin menjadi raja di bisnisnya masing-masing dan juga bisa distribusinya jadi lebih baik juga karena saling silaturahmi kan ya, Insya ada Allah. connecting juga insya Allah. Mungkin pesan sebelum penutupan nih Pak Is, kira-kira apa nasihat yang paling keras nih yang bisa disampaikan kepada para penggerak atau pegiat UMKM yang sedang saat ini berjuang mempertahankan bisnisnya. Jangan sekedar takut pada modal, tapi juga bagaimana terus bisa terbuka kesempatan dengan networking. Barangkali Pak Is bisa kasih saran atau petuah di situ. Ya, yang harus diingat adalah Aceh di tangan kalian. Oke. Aceh masa lalu sukses karena dunia usaha sukses. Mereka merambah tidak hanya nasional, tapi sampai ke luar negeri. Dan banyak sekali peninggalan yang nampak. Ya, bahwa kemajuan secara internasional membuat daerah ini sukses. Dan juga menjaga adat istiadat bangsa ini. Ya, contoh ya. Hari ini Timpan masih bertahan karena ada pengusaha yang memproduksi Timpan. Bisa menjaga dari sisi rasa, dari sisi bentuk. Sehingga Timpan menjadi kue tradisional Aceh yang terjaga. Yang lain juga begitu, kue karah. Kue karah, ini makanan tradisional. Iya. Ya, sudah dalam bentuk kemasan tapi bentuknya masih sama. Dan banyak yang lain, ada pisang saleh, ada kemama, ya, ada nyunti lagi. Ini betul-betul khas Aceh yang dipertahankan. Maknanya UMKM ini mempertahankan akar budaya Aceh, sehingga anak muda masa depan masih kenal Acehnya gimana. Identitas Aceh tidak hilang. Jadi tanggung jawab teman-teman UMKM adalah untuk memajukan bangsa ini. Dengan mempertahankan produk lokal, Ya. tapi ada inovasi juga di dalamnya. Betul. Baik, Pak Is, terima kasih banyak. Ini kita sudah ngobrol-ngobrol ya terkait dengan bagaimana UMKM naik kelas antara mitos dan realita. Tapi ternyata dari jawaban-jawaban Pak Is tadi masih memungkinkan kita untuk mewujudkan itu, dan itu bukan mitos ya. Ya. Itu realita yang bisa diwujudkan dengan dorongan. Tentu saja harus ada upaya yang dilakukan setiap orang untuk terus membangun bisnisnya tanpa meninggalkan identitas, kemudian membangun jejaring networking juga supaya memudahkan untuk distribusi. Adakah hal lain Pak Is? Ya. Yang lain nggak ada. Apa yang lain? Yuk beli produk UMKM. Wow. Jangan hanya bilang bangga, beli, konsumsi, baru bangga. Baru bangga ya. Jadi supaya naik kelas UMKM Aceh, beli, konsumsi, dan baru bangga ya. Bangga menggunakan produk Aceh karena rasanya juga enak-enak Pak Is. Luar biasa. Ini kemamah cutka, nyunti, kemudian bitata, jejuku ini, dan pisang saleh juga salah satu oleh-oleh yang sangat dicari oleh banyak orang ya. Di tengah sekarang himpitan persaingan kue-kue yang modern, Ya. tapi yang lokal juga tidak kalah. Pak Is, terima kasih ya 1 jam bersama kita di podcast Amanah ini. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan bisa datang lagi berbagi cerita, dan juga kebetulan banyak hal yang masih bisa kita bahas juga nih terkait dengan UMKM. Sukses terus Pak Is juga, salam sehat juga. Sahabat semua, demikian obrolan kita tadi dengan Bapak Dr. Iskandar Syah Majid. Beliau adalah salah satu orang yang sangat concern yang kita tahu dengan membantu para pegiat UMKM yang ada di Aceh. Dan kalau Anda kenal Universitas Syah Kuala, pasti kenal juga dengan salah satu inkubator bisnisnya. Beliau adalah salah satu punggawa juga yang sampai sekarang masih memberikan semangat yang luar biasa untuk teman-teman terus bisa bergerak di bidang UMKM. Dan kata-kata UMKM naik kelas itu menjadi sesuatu yang bisa diwujudkan, bahkan sudah terwujud mulai dari sekarang. Syaratnya seperti kata Pak Is tadi, jangan lupa tidak sekedar menyebut UMKM naik kelas, tapi membeli dan juga merasakan bagaimana produk-produk yang dibuat oleh anak muda, oleh siapapun yang ada di Aceh, terutama yang dihasilkan dari produk-produk yang kita konsumsi, terutama dari bahan-bahan baku lokal di Aceh yang gampang ditemui, dan mari kita dukung untuk bisa wujudnya naik kelas benar-benar adanya.
Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya, dan jika ada masukan dan saran atau siapapun yang ingin kita jadikan bintang tamu ataupun narasumber kita di podcast Amanah, silakan memberikan saran di kolom komentar. Sampai ketemu lagi pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.